Assalamualaikum Sobat Juragan. Kali ini bersama saya Farhan Ramadan, kita akan membahas 4+1 sumber permodalan dari bisnis sapi potong. Nah, kenapa saya bilang +1 nggak 5 aja? Karena yang terakhir ini ya sebagai alternatif aja lah, jangan yang terlalu diharapkan gitu. Oke, langsung aja kita bahas. Ini beberapa kali jadi permasalahan ya mengenai permodalan, karena tentunya ketika kita memulai sebuah bisnis atau juga sebuah usaha, itu pasti membutuhkan yang namanya uang atau modal ya. Modal, walaupun modal itu nggak selalu uang ya. Jadi berbentuk modal itu pasti kita perlukan gitu. Kenapa? Karena ya memang diperlukan gitu. Dan apalagi untuk bisnis yang seperti ini, yaitu adalah sapi ya. Sapi itu salah satu yang membutuhkan modal cukup besar gitu. Kenapa? Karena sapi aja harga satunya udah mahal ya. Misalkan sapi kayak gini udah 20 jutaan, itu baru 1 ekor ya teman-teman. Kalau kita mau pelihara skala usaha atau bahkan skala industri, itu mungkin udah puluhan atau ratusan ekor. Berarti kan itu minimal ratusan juta bahkan sampai miliaran untuk modal gitu. Nah, tentunya itu kan ya kita punya sumber daya yang terbatas, artinya kita harus tahu bisa mendapatkan modal dari mana untuk yang sebesar itu gitu. Oke, kita bahas dari yang pertama. Yang pertama yaitu adalah modal dari sendiri ya teman-teman. Jadi ini biasanya ada beberapa kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, tentunya kelebihannya itu adalah kita nggak punya ketergantungan, atau kita juga akan lebih tenang karena kita hanya bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri begitu. Nah, biasanya permodalan di awal ini cocok untuk ketika kita baru mau banget untuk memulai usaha gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin kita udah baru mulai usaha yang apalagi masih pilot project yang belum jelas apakah untung atau tidak, kita belum menemukan formulanya, maksudnya kita belum tahu nih apakah setelah kita memilih sapi yang seperti ini terus dengan memberi pakan ya tertentu itu apakah sudah untung atau belum. Kalau sudah untung dan kita sudah tahu pasarnya, itu baru enak kan begitu. Nah, biasanya kalau dari modal sendiri ini bisa didapatkan dari beberapa hal. Yang pertama bisa dari tabungan ya, tabungan selama misalkan kita sebelumnya bekerja atau punya usaha. Nah, itu kita punya tabungan yang bisa disisihkan untuk usaha. Kemudian yang kedua bisa juga dari hasil pekerjaan, freelance dan sebagainya. Ataupun ada juga yang ketiga, yaitu bisa dari misalkan uang pensiunan dan sebagainya begitu. Nah, itu alternatif permodalan yang pertama, yaitu tapi kekurangannya yang kedua adalah ini memang terbatas ya. Jadi nggak mungkin kita ya, maksudnya walaupun sebanyak apapun uang kita pasti akan terbatas gitu, dan skalanya juga mungkin tidak bisa diperbesar secara cepat gitu ketika kita hanya mengandalkan modal kita sendiri, apalagi di sapi gitu. Jadi yang karena memang terbatas itu, saran saya memang ini dilakukan untuk di awal-awal ya gitu. Kalau di awal-awal baiknya memang pakai modal sendiri dulu gitu, atau ya pakai modal sendiri. Kenapa? Karena memang di awal itu memang kita hanya mencoba dulu gitu. Jangan sampai kita merisikokan banyak orang, menaruh risiko pada dana banyak orang sedangkan kita aja belum tahu gitu. Atau ya kecuali memang kita sudah benar-benar punya formula dan pasarnya, terus juga cara merawatnya yang pas gitu. Oke, lanjut kita bahas yang ke nomor 2. Yang ke nomor 2 yaitu adalah sumber dananya dari investor. Nah, ini investor itu juga punya tingkatannya ya untuk setiap skala usaha ya. Yang pertama yaitu adalah yang baru awal, yaitu adalah IMF ya kita sebutannya, ibu mertua family. Jadi saya pinjam istilahnya dari TDI. Jadi misalnya kita dapat permodalan tapi dari orang-orang terdekat kita dulu gitu. Karena kan pasti yang percaya sama kita untuk awal-awal, apalagi kita mulai usaha, itu adalah orang-orang terdekat kita. Dan secara pertanggungjawaban juga akan lebih mudah gitu kelebihannya. Walaupun ya balik lagi hampir mirip sama permodalan yang pertama, yaitu cukup terbatas. Tapi saya rasa ini bisa
jadi teman-teman lakukan, karena ini teman-teman Sobat Juragan masih awal dalam mengembangkan. Baru kalau udah tingkatan kedua udah cukup berhasil, terus udah ada trafficnya, udah bisa jual ataupun juga secara penggemukan sapi hasilnya udah bagus, baru bisa menggait yang kedua, yaitu adalah investor dari orang-orang yang kenal kita, entah itu teman SMA, teman sekolah, teman kuliah, ataupun juga teman di komunitas. Nah itu kan mereka udah kenal sama kita, mungkin mereka punya dana yang dingin atau yang adem bisa diinvestasikan, itu bisa kita ajak, apalagi kalau kita memang sudah punya formula untuk usaha yang pas gitu. Itu tingkatan yang keduanya, jadi kita ajukan ya. Sistemnya baiknya di awal saran saya bentuknya kerjasama, jadi bagi hasil, bagi untung, bagi rugi, jadi kita bisa membagi risiko ya kepada, bukan hanya kita tanggung sendiri, seperti itu. Baru tingkatan yang ketiga yaitu adalah bisa pakai investor dari luar ya, maksudnya luar itu dari bukan orang-orang terdekat kita lagi gitu, tapi memang investor yang lebih besar gitu. Tapi biasanya ini terjadi ketika memang nama kita juga sudah mulai besar ya, maksudnya kita sudah bergelut di usaha sapi sudah bertahun-tahun atau beberapa tahun dan sudah ada hasilnya, sudah punya dikenal sama orang. Nah, akhirnya mungkin setelah itu banyak juga yang akan investor yang berdatangan, atau kita akhirnya punya akses terhadap investor yang nanti skalanya bisa cukup besar. Dan tapi teman-teman di sumber permodalan yang kedua ini, investor juga harus hati-hati dalam memilih investor ya. Jadi investor juga harus yang punya nilai-nilai yang sama dengan kita. Kemudian yang kedua juga teman-teman harus investornya itu sebisa mungkin mengerti dalam bidang peternakan. Maksudnya mengertinya seperti apa? Mengerti risikonya begitu. Jadi jangan hanya mau untungnya aja, karena kan kita punya ternak ini ada risikonya, walaupun ya kita juga sebagai peternak pasti mengusahakan sebaik-baiknya ya, bukan berarti karena kita bagi risiko sama investor seenaknya aja gitu, tapi kita harus bisa menjaga juga amanah dari investor yang sudah mempercayakan dananya ke kita gitu. Artinya kita berusaha sebaik-baiknya, belajar terus untuk menjaga kesehatan dan juga produktivitas dari sapi yang kita pelihara. Begitu. Itu yang kedua, yaitu adalah investor ya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan tadi soal akad-akadnya harus jelas, dan juga investornya harus tahu risiko-risiko yang ada di dunia peternakan sapi. Lanjut yang ketiga, yaitu adalah supplier ya. Nah ini mungkin orang-orang nggak tahu ya, maksudnya mungkin nggak nyadar bahwa ternyata supplier itu juga adalah bisa jadi sumber permodalan kita. Contohnya misalkan yang saya lakukan di misalkan beberapa project untuk misalkan entah itu Idul Adha atau ada trading, nah itu bisa kita kadang-kadang minta pembayarannya itu mundur ya. Jadi karena kita mungkin cash flow-nya kan kita terbatas, jadi biar nggak cash flow atau arus kas kita nggak terganggu, nah kita minta, oh yaudah minta tolong dikirim dulu, nanti kita bayar setelah sapinya sudah laku begitu. Itu bisa juga, itu bentuk support ya. Jadi biasanya itu terjadi ketika memang orang sudah percaya sama kita dan juga kita sudah kenal cukup. Supplier sapi bisa juga adalah supplier pakan. Jadi misalkan kita minta tolong sesekali ya untuk memundurkan pembayarannya gitu. Nah itu kan bisa menjaga cash flow kita begitu. Itu kita bisa disupport ya dari segi pakan sama supplier pakan gitu. Itu teman-teman yang ketiga. Selanjutnya sumber permodalan yang keempat adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini yang paling terkenal yaitu adalah bank ya teman-teman. Ada dua sih, bisa bank atau bisa juga yang cukup umum ya kalau di dunia pertanian itu adalah peer to peer financing atau pembiayaan yang peer to peer gitu. Nah pertama perbankan. Nah perbankan juga ada skalanya ya, maksudnya biasanya kalau kita baru awal-awal itu kan ada KUR ya, bisa KUR. Nah itu juga ada yang misalkan kayak contohnya di APSJB ya, APSJB itu Asosiasi Peternak Sapi Jawa Barat, itu ada program kerjasama dengan BSI dan ada bank lainnya yang bisa membiayai dalam bentuk
sapi. Jadi bukan biayanya dalam bentuk ternak, tapi bentuk sapi dan juga bentuk pakan. Nanti kita bayarnya setelah sapi itu laku. Itu ada ya ketika kita bisa bergabung gitu. Itu kur ya. Jadi kur itu kan kelebihannya kita punya rate yang rendah ya. Jadi biasanya cuma 6% per tahun gitu kan. Tapi memang kelemahannya ya nggak banyak uang yang bisa dibiayakan gitu. Dan yang kedua baru ya kalau udah tingkatnya berarti bukan kur lagi ya, pembiayaan di atasnya, yaitu di atas 1 miliar biasanya kan, seperti itu. Tapi tentunya kalau bank ini kan kita harus bankable ya, maksudnya kita ada agunannya, terus juga secara cash flow juga sehat. Nah ini kan ada risikonya ya, jadi saran saya sih memang kalau untuk di awal jangan pakai bank ya. Mungkin boleh, tapi tadi misalkan salah satu contohnya bisa digunakan adalah kur, apalagi misalkan tadi kayak kur yang bentuknya adalah bentuknya sapi gitu. Kemudian yang kedua adalah peer to peer financing. Nah ini banyak ya sekarang, ada secara online, ada crowdfunding untuk investasi di bidang agro atau juga di bidang pertanian gitu. Salah satunya misalkan kita juga bisa mengisi untuk proyek sapi. Jadi biasanya mereka ini platform crowdfunding ini mereka mengumpulkan dana dari para investor, entah itu kecil-kecil atau banyak. Kemudian nanti karena kita mengajukan ke lembaga keuangan tersebut yang peer to peer financing tadi, kita mengajukan, kita ada proyek ini misalkan untuk mengembangkan untuk kurban atau trading untuk kurban. Nah itu berapa lama nanti ada bagi hasilnya gitu. Saran saya ketika kita usaha ya lebih baik itu adalah sistemnya bagi hasil ya. Jadi semuanya variabel, nggak fix. Atau misalkan kita dibagi, mereka nanam dana 100 juta, kita harus ngasih 5 juta. Padahal belum tentu kita itu rugi atau untung gitu. Kalau kita untungnya banyak kan kita juga bisa ngasih lebih. Atau kalau kita untungnya lebih sedikit ya kita juga ngasih lebih sedikit. Ketika adanya biayanya bentuknya variabel, itu akan lebih ringan bagi kita sebenarnya. Begitu. Nah tadi udah 4 ya. Ada 4 alternatif permodalan untuk usaha sapi potong. Nah tadi ada plus 1. Nah itu plus satunya apa? Satunya adalah yaitu bantuan dari pemerintah. Tapi ini kan nggak bisa diharapkan ya. Jadi maksudnya banyak ada dana aspirasi atau juga dana yang dikucurkan dari lembaga pemerintahan yang memberikan bantuan kepada peternak berupa ternak maupun lainnya begitu. Nah ini tapi kan nggak bisa kita harapkan, dan banyak juga saya lihat sebenarnya yang nggak jalan gitu, maksudnya kurang bagus lah. Nah itu mungkin kalau misalkan teman-teman dapat ya alhamdulillah, tapi harus bisa dimanfaatkan juga dengan baik. Oke, begitu Sobat Juragan. Jadi tadi ada totalnya 4+1 atau 5 sumber permodalan untuk bisnis sapi ya. Nah kalau misalkan Sobat Juragan mau mengerti ya tadi ya bagaimana cara mendapatkan permodalan, kemudian yang kedua juga adalah bagaimana cara mengelola keuangannya untuk bisa menghasilkan dari sapi ini. Nah itu kita akan bahas ya di pelatihan secara offline dan online, yaitu adalah bedah strategi 100 juta pertama dari bisnis sapi. Bagi Sobat Juragan yang mau mendaftar, silahkan kontak admin di nomor di bawah ini. Oke, terima kasih Sobat Juragan sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.